Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan e-learning ya, untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baik, sesi sekarang kita akan berdiskusi dan membahas tentang masalah demokrasi ya. Mendengar kata demokrasi tentu Anda sudah tidak asing lagi sebagai bagian dari model sistem pemerintahan ya. Bicara politik pasti bicara demokrasi, bicara kekuasaan bicara demokrasi, bicara tentang kesejahteraan ya juga masalah demokrasi karena ia menyangkut apapun yang berkaitan dengan kekuasaan ya, kekuasaan dan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Ya, pada sesi kali ini ada beberapa hal yang akan kita kaji lebih lanjut ya. Yang pertama kita akan merinci tentang pengertian demokrasi, kemudian yang kedua tentang bentuk-bentuk demokrasi, kemudian selanjutnya kita akan bahas sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia pada era Orde Lama, Orde Baru, kemudian masa reformasi sampai pada masa pasca reformasi. Kemudian selanjutnya pada sesi penutup kita akan mencari korelasi keterkaitan antara demokrasi dengan Islam ya, dengan nilai-nilai demokrasi, kemudian kita kaitkan dengan perspektif Islam tentang demokrasi. Oke, baik Pak. Untuk sesi pertama, kita akan membahas apa sih pengertian demokrasi itu. Ya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua rakyat memiliki hak yang sama dan memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Ya, definisi terminologis ini diambil dari definisi secara etimologis yang menyebut bahwa demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, begitu. Pemerintahan ya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Ya. Kalau bicara demokrasi maka kekuasaan yang didapat oleh seorang pemimpin maka sejatinya kekuasaan yang ia emban, ya amanah yang ia emban adalah bagian dari jelmaan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Ya. Begitu dia menjadi seorang pemimpin, pejabat yang dipilih oleh rakyat, ia mewakili suara-suara rakyat. Kenapa demikian? Karena demokrasi menunjuk pada pemerintahan dari dan untuk oleh rakyat. Ya, pengertian demokrasi secara umum seperti itu. Jadi pemimpin begitu dia bercermin, ya, maka yang ia lihat bukan dirinya dia sebagai presiden, dirinya dia sebagai anggota legislatif, dirinya dia sebagai pimpinan para daerah dan seterusnya, tapi begitu ia bercermin yang ia lihat adalah wajah dia adalah wajah masyarakat, wajah lower class, masyarakat yang berada di kelas bawah, wajah masyarakat yang tergusur lapaknya, wajah masyarakat yang mengalami berbagai macam beban-beban ekonomi, sosial, dan seterusnya. Jadi konteks ini pemimpin paling tidak harus mampu merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Itu hakikat dari demokrasi. Ya. Selanjutnya tentang bentuk demokrasi. Ada beberapa bentuk demokrasi. Yang pertama ada demokrasi langsung, ya, demokrasi yang dimana masyarakat ya, mewakili dirinya dalam memilih suatu kebijakan, sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Ya, kalau kita bicara demokrasi langsung untuk saat ini sudah sangat tidak mungkin, karena saat ini demokrasi lebih pada demokrasi perwakilan, ya, melalui pemilu kemudian ditentukan pemimpin yang menjadi pilihan rakyat. Ya. Dan selanjutnya adalah pengelompokan sistem pemerintahan. Di dalam masa di Indonesia sendiri, kalau kita membaca sejarah perjalanan demokrasi, ada beberapa bentuk sistem pemerintahan yang telah ditetapkan ya. Dari pemerintahan presidensial, kemudian pemerintahan parlementer, kemudian bentuk pemerintahan campuran. Ya.
Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh presiden. Nah, jadi sistem kotak yang paling utama di sini presidensial ya. Jadi menekankan peran eksekutif yang lebih dominan. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Ya. Ciri-ciri ini meliputi pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Ya. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Eksekutif dipilih melalui pemilu. Oke. Kemudian yang kedua adalah sistem pemerintahan parlemen. Ya. Parlemen di intinya pada kata legislatif ya, tadi eksekutif, kemudian yang sekarang pada legislatifnya. Sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Ya, intinya kalau DPR ya, kalau kita bicara legislatif begitu. Pemerintahan parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan, ya, division of power, adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif. Eksekutif diberi oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif. Oke. Berikutnya sistem pemerintahan campuran, ya. Sistem pemerintahan campuran mendatangkan ada kombinasi antara eksekutif dengan legislatif. Ya, ini jelas perpaduan di antara parlementer dan presidensial. Selanjutnya apa sih prinsip-prinsip di dalam demokrasi itu? Nah, kalau kita sudah mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat, maka di sini rakyat itu menjadi sumber utama. Rakyat menjadi yang paling harus dilayani, begitu ya. Karena berhubungan dengan masyarakat, maka sejatinya dalam sebuah pemerintahan, dalam sebuah kepemimpinan suatu negara, negara harus menghadirkan bentuk-bentuk pemerintahan yang terbaik, good governance, pemerintahan yang baik. Apa ciri-ciri dari good governance tersebut, ya, pemerintahan yang demokrasi? Pertama ada kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat memiliki kekuasaan utama. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Kekuasaan mayoritas. Kekuasaan mayoritas ini mengarah kepada kalau dalam pemilu ya, berarti yang dominan, yang lebih banyak. Bukan berarti kemudian mayoritas dominan atau sebaliknya minoritas dominan. Jangan sampai dalam sistem demokrasi minoritas tertindas oleh mayoritas, karena begitu begitu ditunjuk sebuah pemimpin, maka semua yang dipimpin itu mengayomi mereka yang tidak dipilih dari kelompok minoritas atau sebaliknya. Ya, jadi ada prinsip keadilan di sana. Nah, di sini ada hak-hak minoritas yang harus dijaga. Kemudian jaminan hak asasi manusia, pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil, equality before the law, persamaan di depan hukum, ya, proses hukum yang wajar. Kalau dalam hukum disebut dengan supremasi hukum. Hukum ditempatkan sebagai kekuatan yang utama. Pembatasan pemerintahan, adanya pemerintahan tidak boleh sewenang-wenang. Adanya pembatasan kekuasaan eksekutif, jangan sampai adanya dominasi atau menjadikan kekuasaan sebagai legitimasi kekuasaan, membenarkan tindakan-tindakan yang inkonstitusional, ya. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Kalau kita bicara tentang keragaman budaya, maka harus menghargai keanekaragaman masyarakat. Kalau bicara ekonomi, jangan sampai ada dominasi antara upper class, kelas atas, dengan lower class. Bicara politik, jangan sampai ada politik transaksional atau mereka yang punya the power elite, hanya orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih yang dia mampu menyetir kepentingan